Yang terhormat segenap dewan juri, yang saya banggakan teman-teman peserta lomba. Kalau ingin makan ketupat, makanlah di waktu hangat. Kalau ingin mendapatkan rahmat, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmatnya kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini. Salawat beriringkan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Teman-teman semuanya, apakah kalian tahu fase-fase generasi pada dunia ini? Dan sebenarnya kita ada di fase yang mana sih? Ada yang tahu? Kalau tidak ada yang tahu, mari simak bersama pidato saya yang berjudul Generasi Strawberry. Ya, menjawab pertanyaan yang pertama, fase-fase generasi yang pada dunia ini ada 5 fase. Yang pertama, generasi baby boomer. Yang kedua, generasi X. Yang ketiga, generasi milenial. Yang keempat, generasi Z. Dan yang kelima, generasi yang sedang kita hadapi, generasi alpha atau biasa kita sebut generasi strawberry. Generasi strawberry identik dengan istilah NATO. No action, talk only. Hanya bisa berbicara, tapi tidak berani menyuarakannya. Ibarat kata, orang-orang NATO ini atau orang-orang yang memiliki jiwa generasi strawberry ini memiliki pengetahuan intelektual tingkat tinggi. Akan tetapi, mereka tidak berani menyuarakannya. Mereka menginginkan perubahan, akan tetapi mereka menuntut dengan jalan pintas. Sebenarnya generasi strawberry ini merupakan generasi yang sangat baik. Generasi yang memiliki intelektual yang lebih baik dari generasi-generasi sebelumnya. Akan tetapi mereka memiliki sifat yang manja, sifat yang mudah menyerah, dan tidak berani menyuarakannya. Faktor-faktor yang menyebabkan kenapa generasi ini bisa terbentuk. Yang pertama, yakni self-diagnose atau diagnosa diri tanpa melibatkan ahli. Banyaknya informasi yang ada pada dunia ini, mulai dari internet, Facebook, Instagram, dan lain-lain, membuat kita mudah untuk menyerapnya, membacanya, dan mencocokkannya dengan kebiasaan kita sehari-hari. Sehingga itu membuat kita menjadi lebih overthinking terhadap sesuatu. Yang kedua, yakni pola pengasuhan orang tua. Pola pengasuhan orang tua adalah hal yang sangat penting untuk kehidupan seorang anak. Karena pola pengasuhan orang tua lah yang akan menjadi patokan seorang anak dalam hidupnya. Yang ketiga, yakni label negatif dari orang tua. Label negatif dari orang tua merupakanlah hal yang sangat-sangat berdampak negatif kepada anak tersebut. Label negatif orang tua akan terus mendoktrin kepada anaknya terhadap hari-hari berikutnya. Hari-hari yang akan ia jalani, hari-hari yang akan ia temui, ia akan selalu terdoktrin dengan perkataan orang tuanya. Sehingga label-label negatif dari orang tua akan berdampak negatif kepada anaknya. Pada zaman sekarang ini, pemuda memiliki semangat yang tiada batasnya. Semangat ibaratkan semangat 45, bisa disandingkan dengan semangat 45 atau bisa lebih dari itu. Mereka memiliki pemikiran yang tidak terbatas. Mereka selalu ingin mencoba hal baru. Akan tetapi ketika mereka ada pada titik yang pada titik masalah, kesalahan mereka adalah mereka selalu lari dari masalah itu. Karena sesungguhnya jawaban dari semua masalah adalah menghadapinya dan bukan lari darinya. Sesuai dengan perspektif psikologi, jika dikaitkan dengan generasi strawberry, resiliensilah yang harus dipermasalahkan. Resiliensi merupakan kemampuan seseorang untuk bertahan atau beradaptasi. Atau juga bisa dibilang kemampuan seseorang
untuk menghadapi atau memecahkan suatu masalah setelah mengalami kesengsaraan. Resiliensi ditandai dengan beberapa karakteristik, seperti contohnya memiliki kekuatan untuk menghadapi masalah, memiliki ketangguhan untuk menghadapi stres, dan juga memiliki kemampuan untuk kembali dari trauma yang telah dialami. Jika kita lihat kembali dengan generasi strawberry merupakan generasi yang memiliki resiliensi yang sangat lemah. Dan kita sebagai generasi muda merupakan aset peradaban umat Islam. Kita merupakan emasnya agama Islam, kita merupakan hal yang terbaik dari agama Islam. Maka dari itu, kita sebagai pemuda umat muslim harusnya memiliki resiliensi yang baik agar bisa menjadi pemimpin yang baik, sebagai pengusaha-pengusaha yang baik, dan sebagainya. Dan untuk mendapatkan itu semua, saya memiliki beberapa ayat yang bisa teman-teman semua dijadikan pedoman. Yang pertama, yakni la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak menguji seseorang kecuali di luar kemampuannya. Ini menandakan bahwasannya Allah sangat baik kepada umatnya. Allah sangat baik kepada hambanya. Karena Allah selalu memberikan apapun itu yang ada di depan kita sesuai dengan kapasitas kita. Dan yang terakhir, yakni ayat wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yakni bersabarlah dan dirikanlah salat sebagai penolongmu. Sungguh yang demikian itu sangatlah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ayat ini menjelaskan bahwasannya sabar dan salat merupakan hal yang penting bagi umat muslim untuk dijadikan sebagai penolongnya. Karena sesungguhnya dengan sabar dan salat kita selalu bisa mengingat Allah, kita selalu bisa berzikir kepada Allah, dan yang lain-lain. Harapan saya, dengan saya menyampaikan pidato ini, teman-teman semuanya bisa lebih termotivasi untuk menjadi generasi yang lebih baik lagi, generasi emas yang akan menjadi kader terbaik di masa depan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan pidato saya, dan saya ucapkan maaf apabila ada salah kata. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.